Kita kembali lagi di Swallowed Star, teman-teman. Pada bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan Luo Feng yang memasuki lautan alam semesta dan bergabung dengan para pejuang dari alam semesta asal yang menjelajahi area sekitar alam puncak miring yang dikenal sebagai salah satu dari 3 tempat paling berbahaya. Luo Feng juga berhasil menyelamatkan Flynn yang sempat terdesak ketika mengalami bentrokan dengan Lord Anyong dari ras mata dewa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, let's go! Masih berada di sekitar perbatasan alam puncak miring di lokasi yang aman dari jangkauan musuh. Setelah diselamatkan, Flynn berlutut dan mengucapkan terima kasih sama Luo Feng yang telah menolongnya keluar dari kematian. Dia berjanji mulai sekarang nyawanya adalah nyawa Luo Feng juga. Luo Feng rasa kalau Flynn itu sudah terlalu berlebihan, tapi Flynn tetap bersikeras. Pokoknya ke depannya jika Luo Feng membutuhkan bantuan kapanpun itu, Flynn akan langsung datang sekalipun dia harus menerobos api dan air. Begitu katanya, yang bikin Luo Feng langsung geleng-geleng kepala. Babata agak kesel, padahal sebelumnya batu satu itu sangat angkuh, tapi sekarang malah mencoba menjilat Bang Condet. Tebal sekali mukanya, kata Babata. Kata Youhu yang juga ada di sana, sifat Flynn memang kayak gitu, egois dan keras kepala, tapi dia itu sangat setia kalau udah suka sama seseorang. Pada akhirnya mereka bertiga pun tertawa bersama sambil bercanda. Di lain hal, Luo Feng merasa heran, padahal seharusnya Flynn itu sudah cukup lama menjelajahi laut alam semesta dan seharusnya dia memiliki banyak cara untuk bisa menyelamatkan diri. Terus, kenapa bisa-bisanya dia sampai terjebak dalam bahaya yang cukup serius? Flynn kemudian jelasin, sebagai ras batu api dia kurang dalam hal kelincahan, tapi dia memiliki tubuh dewa sepanjang 100.000 km yang bahkan bisa sanggup bertahan melawan penguasa terkuat alam semesta sekalipun. Hanya saja Anyong memiliki harta yang jauh lebih unggul darinya, yang membuat tubuh dewanya bisa pulih dengan sangat cepat. Terlebih Anyong juga punya gaya bertarung barbar yang tak memperdulikan nyawa di antara kedua belah pihak. Jadi ketika Flynn dan Anyong saling bertukar luka, maka Flynn lah yang akan lebih dirugikan. Apalagi ras mata dewa dikenal sebagai yang terkuat di antara ras puncak dari era semesta pertama. Mereka memiliki 7 penguasa terkuat alam semesta dan 100 Universe Master. Maka dari itu, Youhu meminta Luo Feng agar berhati-hati ketika bertemu dengan sosok pejuang dari ras mata dewa. Sambil melanjutkan penjelajahannya, Luo Feng berpikir jika dia harus bertemu dengan musuh kuat seperti Anyong, meski bisa kabur dengan kelincahannya, tapi Luo Feng masih belum memiliki cara menyerang untuk bisa mengalahkannya. Kayaknya untuk bisa bertahan di laut alam semesta, Luo Feng masih harus banyak-banyak berlatih deh, supaya dia bisa jadi makin tambah kuat. Anyong yang balik ke sarangnya ditanya sama seorang cewek yang punya hubungan dekat sama dia, bernama Jiuyu. Kenapa Anyong pulang begitu cepat, padahal kan dia seharusnya membunuh Flynn dulu? Apakah kerjaannya sudah beres? Anyong langsung bertanya pada Jiayu, apakah dia kenal sama manusia bersayap perak dan berambut hitam? Sayap perak dan rambut hitam? Cuman ada satu yang kayak gitu, berasal dari ras manusia. Dan dia adalah Luo Feng, Lord Bima Sakti, Universe Master baru yang dikirim oleh ras manusia dari alam semesta asal. Jiayu tanya, emangnya Luo Feng itu sangat kuat ya? Anyong jelasin, dalam 6 tingkatan Universe Master, kekuatan Luo Feng itu paling-paling cuma berada di tingkat kedua, sedangkan Anyong sendiri ada di tingkat keempat. Tapi masalahnya, Luo Feng ini punya harta agung domain yang bikin dia bisa kabur dengan mudah di tengah pertempuran. Itu yang bikin Anyong rasa kesal. Jiayu kemudian mencoba menenangkan kecintaannya itu. Belakangan ini, Jiayu telah berusaha mencari harta di wilayah perairan, dan pencariannya telah mengalami perkembangan. Nanti kalau Jiayu berhasil menemukan harta yang cocok, maka dia akan langsung memberikannya buat Anyong supaya dia bisa ngelawan Luo Feng. Kedua alien ini telah berjanji sama-sama tumbuh menjadi lebih kuat dan bersama-sama melewati era siklus alam semesta berikutnya. Di wilayah perairan, sekitar perbatasan alam puncak miring, nampak terlihat Jiayu yang melanjutkan pencarian harta. Di sebuah palung laut yang cukup dalam, Jiayu merasakan adanya gelombang energi yang lemah. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Setelah masuk lebih dalam, dia menemukan dinding tabir cahaya. Biasanya tabir cahaya kayak gitu hanya akan muncul ketika di dalamnya terdapat harta agung tertentu yang sangat kuat, yang saking kuatnya bisa memunculkan fenomena alam seperti tabir cahaya itu. Ketika melewati tabir cahaya mungkin terdapat bahaya yang mengerikan, tapi Jiayu tidak khawatir karena dia mendapatkan perlindungan dari harta agung istana segel tingkat puncak yang bahkan bisa menangkal serangan pejuang Trugat. Jadi dia menganggap perjalanannya bakal aman-aman saja. Setelah masuk ke dalam istana terbangnya, Jiayu langsung melewati dinding tabir cahaya di depannya. Perjalanannya pun terus berlanjut, mulai dari memasuki lubang hitam serta banyak teritorial yang tidak dia kenali.
Setelah perjalanan yang cukup panjang, Jiayu akhirnya tiba di lapisan ke-9 tabir cahaya. Dia nggak nyangka ternyata ada cukup banyak lapisan yang harus dilalui sebelum bisa mencapai tujuannya. Namun hal itu semakin meyakinkannya jika harta yang akan dia dapatkan bukanlah harta sembarangan. Pas masuk ke dalam lapisan dinding tabir cahaya ke-9, tak lama kemudian muncul cahaya yang begitu menyilaukan. Istana terbang yang dibangga-banggakan cewek tersebut hancur, berikut dengan dirinya yang tewas seketika. Salah satu dari penguasa tertinggi di Ras Mata Dewa kemudian menyebarkan berita tentang kematian Jiayu. Para pejuang dari Ras Mata Dewa langsung pada dibuat kaget. Kenapa bisa begitu? Kenapa Jiayu tiba-tiba dikabarkan mati? Anyong bertanya sama sang penguasa ketiga yang menyebarkan kabar bagaimana Jiayu bisa mati. Penguasa ketiga menjelaskan jika Jiayu gugur seketika, bahkan dia tidak sempat meninggalkan pesan apapun. Anyong beranggapan jika ini merupakan kejadian yang aneh, padahal Jiayu itu Universe Master tingkat keempat yang sangat kuat, yang bahkan seorang Trugat sekalipun akan kesulitan untuk bisa membunuhnya. Emang sih, tapi kata si penguasa ketiga, yang bisa melakukan hal kayak gitu hanyalah bahaya yang tersimpan di dalam alam puncak miring. Sebelum Jiayu gugur, dia diketahui sedang menjelajahi wilayah perairan yang berkemungkinan menjadi tempat di mana bahaya yang sampai bisa membunuhnya seketika itu berasal. Makanya penguasa ketiga nyuruh kepada keempat pejuangnya, termasuk Anyong yang lagi ada di alam puncak miring, untuk segera menuju wilayah perairan yang dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan secara teliti terkait dengan kematian Jiayu. Dan jangan lupa, mereka juga harus berhati-hati selama penyelidikan. Karena satu orang sedang berada di bagian dalam alam puncak miring, yang melakukan penyelidikan cuma 3 orang saja. Setelah melakukan pencarian yang cukup panjang selama puluhan tahun, mereka bertiga kemudian melakukan pertemuan untuk berbagi info satu sama lain. Mereka semua hampir tak bisa mendapatkan informasi yang berguna, sebab wilayah perairan itu sangat luas dengan kondisinya yang begitu kompleks. Untuk menyusuri semua sudut, bahkan waktu 10.000 era saja masih belum cukup. Di lain hal, seiring berjalannya waktu, struktur wilayah perairan juga akan terus berubah-ubah, sehingga pencarian makin dirasa sangat mustahil. Jadi mereka lebih memilih untuk kembali saja daripada sia-sia membuang waktu di sana, lalu memberikan laporan seadanya kepada penguasa ketiga. 2 dari mereka pun pergi, sementara Anyong akan tetap tinggal dan terus melakukan pencarian. Balik Luo Feng, ceritanya setelah menghabiskan waktu latihan selama 30 tahun, ini adalah pertama kali bagi Luo Feng menyaksikan gunung utama alam puncak miring di jarak yang kelihatannya cukup dekat. Dari kejauhan dia bisa melihat terdapat kekuatan terjangan air terjun seluas puluhan juta tahun cahaya yang begitu mengerikan. Luo Feng jadi pengen ngelihat sendiri sebenarnya seberapa dahsyat sih bahaya yang terdapat di bagian dalam gunung utama tersebut. Jadi Luo Feng terus mendekatkan jaraknya, bergerak dengan menggunakan teleportasi supaya lebih cepat sampai. Tapi ternyata kok nggak sampai-sampai ya? Benar kata pepatah, gunung tampak terlihat dekat tapi jauh saat ditempuh. Itulah yang kini Luo Feng rasakan, dan perjalanan yang cukup menghabiskan waktu pun terus berlanjut. Setelah melakukan teleportasi lebih dari 30 juta tahun cahaya, barulah Luo Feng rasa bisa sedikit lebih dekat dengan gunung utama. Di tengah perjalanannya, Luo Feng tiba-tiba merasakan sayap Siwu yang bergetar dengan lemah. Perasaan itu sama seperti ketika Luo Feng ketemu sama Lord Tian yang dulu. Jangan-jangan ini adalah piece ketiga dari sayap Siwu yang arahnya berasal dari kedalaman wilayah perairan. Untuk bisa mengetahuinya, Luo Feng gak pakai lama langsung turun ke wilayah perairan dan melakukan pencarian. Semakin dekat dengan tujuan, semakin besar pula getaran yang diberikan oleh sayap Siwu di punggung Luo Feng. Dia bahkan harus menggunakan kekuatan dewanya untuk bisa tetap mempertahankan sayap tersebut. Karena kalau enggak, bisa-bisa sayap tersebut langsung lepas dan terbang sendiri menuju tujuan. Masuk ke dalam sebuah palung dan terus melanjutkan perjalanan, Luo Feng kemudian mendapati jika pencariannya terdapat di dalam tabir cahaya yang ada di depannya. Baba tak bisa merasakan jika tabir cahaya tersebut sangat berbahaya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di sini, Luo Feng akan mengutus klon Mosa buat masuk duluan ke dalam dinding tabir cahaya dan melakukan pengintaian. Masuk ke dalamnya, melewati sebuah wilayah tak dikenal, klon Mosa menemui lapisan kedua, serupa dengan yang dilalui oleh Jiayu sebelumnya. Di sini klon Mosa melewati berbagai wilayah dan lapisan tabir cahaya lainnya, lapisan keempat, kelima, sampai akhirnya dia tiba di depan lapisan terakhir, yakni lapisan ke-9. Dengan terlihatnya cahaya yang dipancarkan dari sebuah inti bintang yang hancur, 9 tabir cahaya, Luo Feng berasumsi kalau di dalam sana bukan hanya terdapat komponen dari sayap Siwu saja, tapi juga terdapat harta lain yang sangat berharga. Langsung saja bergerak menuju inti planet yang hancur dan masuk ke dalam dinding tabir cahaya. Tepat ketika dia masuk ke inti planet itu, terpancar cahaya yang begitu terang.
Sedangkan Mosa yang masuk ke dalam tubuhnya langsung terpotong-potong menjadi bagian yang sangat kecil, sampai menjadi abu. Kejadian itu bikin Luo Feng sedikit terguncang, padahal klon Mosanya setingkat Universe Venerable, tapi langsung mokat seketika. Makanya selanjutnya ketika masuk ke lapisan ke-9, Luo Feng akan langsung mengaktifkan teknik rahasia bawaan domain milik Mosa untuk menerobos penghalang. Pas klon Mosa masuk untuk yang kedua kalinya, dia langsung aktifin domain ruang, yang bikin dia bersatu jadi bagian dari ruang itu sendiri, dan dia bisa bergerak dengan bebas. Bisa sih menghindar, tapi cuman di serangan pertama. Di serangan berikutnya dia kembali terpotong-potong sampai jadi abu. Bahkan dengan teknik bawaan Mosa, Luo Feng masih belum mampu untuk menanganinya. Kekuatan yang tersimpan di lapisan ke-9 itu benar-benar mengerikan. Tapi Luo Feng sama Bebata langsung senyum-senyum jahat, karena mereka tahu semakin besar bahayanya, maka akan semakin besar pula hartanya. Kemungkinan besar di dalamnya terdapat sebuah harta karun tingkat tertinggi, jadi sangat layak buat diselidiki sampai tuntas. Luo Feng akan mencoba 100 kali lagi masuk dengan menggunakan klon Mosa. Kalau udah gitu sih, masa iya pulang gak bawa hasil? Setelah percobaan berulang, semakin terlihat jelas ketika masuk ke dalam lapisan ke-9, seseorang akan langsung dihadapkan dengan serangan misterius berbentuk sabit cahaya yang akan menerjang tak ada henti-hentinya dalam jumlah besar. Mosa yang telah mengalami kemajuan berhasil meloloskan diri melewati beberapa obstacle. Dia juga sempat melihat celah 1/10.000 detik sebelum kematiannya, dan di balik celah tersebut terdapat sebuah harta yang memancarkan energi dahsyat. Bebata tanya apa yang baru saja Luo Feng lihat. Luo Feng amat sangat yakin jika yang baru saja dirinya lihat adalah sepasang sayap besar yang mengerikan sekali. Menurut Bebata, itu kabar baik. Akhirnya Luo Feng bisa menemukan satu komponen sayap Siwu lagi. Sayap yang Luo Feng lihat jelas merupakan sebuah harta karun tertinggi yang nilainya lebih tinggi dari sayap Siwu yang sedang dia gunakan. Maka artinya, dua pasang sayap Siwu di punggung Luo Feng mungkin cuma sekedar komponennya saja dari sayap utama yang ada di balik tabir cahaya lapisan ke-9 itu. Di saat yang sama, Luo Feng melihat turunnya domain lautan pasir es punya Anyong. Di arah kejauhan, Anyong juga bisa merasakan jika Luo Feng lagi ada di dalam palung. Makanya dia langsung membekukan area sekitar, berusaha mencegah Luo Feng untuk bisa melakukan pelarian. Musuh muncul di situasi yang kurang tepat demi mencegah Anyong yang sampai menemukan keberadaan sayap tersebut. Luo Feng akhirnya memilih untuk keluar dari sana dan menemui musuh secara langsung. Di hadapan musuh, Luo Feng ngungkapin kekesalannya, soalnya kapanpun dia pergi, ketemunya sama Anyong lagi. Kayak gak ada yang lain aja. Musuh langsung ketawa, ngomong padahal dia belum nebar jaring, tapi Luo Feng malah buru-buru lompat masuk ke dalam jaringnya duluan. Bahkan ikan sekalipun gak ada yang serajin Luo Feng ungkapnya. Hidup itu terbatas, keabadian sulit digapai, dan pembunuhan adalah satu-satunya jalan. Itulah paham yang dipegang Anyong yang pengen tarung habis-habisan lawan Luo Feng. Luo Feng yang kali ini bersedia buat ngeladenin musuh pertama-tama ngancurin domain Anyong menggunakan cawan pasir api, lalu mempersiapkan pedang Zhan Yue untuk melakukan serangan perdananya, sambil berkata jika yang akan tumbang dalam perjalanan ini belum tentu dirinya. Sambil mematahkan serangan perdana tebasan pedang Luo Feng dengan begitu mudah, Anyong ngasih tahu kalau Universe Master yang pernah dirinya hadapi itu lebih banyak dari yang pernah Luo Feng jumpai. Setelah merasakan kekuatan Anyong, Luo Feng jadi ngerti kenapa Flynn sebelumnya sempat terdesak sama musuh satu itu. Kembali melakukan serangan, Luo Feng melepaskan rangkaian serangan dari jurus kabut cahaya, tapi nggak ada satu serangan pun nih yang bisa terdaratkan. Anyong mengakui kekuatan Luo Feng itu cukup tinggi, pedangnya juga mantap. Hanya saja dia masih kekurangan kekuatan dewa serta ilmu berpedang, makanya Luo Feng dirasa masih belum bisa ngalahin dia. Melakukan serangan balik, Anyong membentuk sebuah lubang hitam yang mulai menyedot benda apapun masuk ke dalamnya. Begitu pula dengan Luo Feng yang tersedot masuk, lalu diledakkan di dalamnya. Meskipun gak bikin mati, tapi serangan itu cukup menyakitkan. Luo Feng yang ditekan oleh Anyong hampir menerima serangan eksekusi. Tapi sebelum terdaratkan, Menara Bintang membentuk sebuah tombak yang kemudian menghantam Anyong sampai terhempas jauh. Dan yang melakukannya adalah Lord of Bloody Cloud Palace, penguasa istana awan darah yang join dalam pertarungan. Sambil menahan sakit dari luka tusukan tombak yang diterimanya, Anyong ngomel-ngomel. Sebagai sosok yang sudah sangat terkenal di mana-mana suka main solo, kenapa penguasa istana awan darah sekarang malah memberikan bantuan kepada Luo Feng dan melakukan penyerangan dari belakang? Mau jadi pahlawan kesiangan apa gimana nih? Penguasa istana awan darah berkata, jika membantu siapa, itu urusan dia. Bersama dengan itu, skill I Am The Universe pun aktif. Field pun berubah. Anyong yang terjebak di dalamnya mulai kepanikan.
Sementara itu Luo Feng minta penguasa Istana Awan Darah buat melakukan combo dan membebat lawan secepatnya. Di sini Luo Feng langsung mempersiapkan serangan, mulai dari Kerajaan Emas, Cawan Pasir Api, sambil memanfaatkan buff dari field alam semesta mini yang dia bentuk. Tapi sebelum musuh kena hajar, episode Swallowed Star kali ini berakhir, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai menit terakhir. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.